Kekuatan di balik pintu. Bab 13. Judul, Studi Lapangan. Bagian 1. Pelatihan dengan Luna telah selesai, dan itu adalah hari karya wisata. Aku belum pernah merasakan kesenangan berpartisipasi dalam acara sekolah seperti ini sebelumnya, jadi aku sangat bersemangat seperti anak kecil hingga aku tidak bisa tidur pada malam sebelumnya. Namun aku bisa bangun pagi seperti biasa tanpa kendala sama sekali karena kondisi tubuhku yang membaik. Sungguh tubuh yang nyaman. Bagaimanapun, setelah mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dan menyambut Night dengan benar, aku meninggalkan rumahku dengan semangat tinggi. Iya, ini kemenanganku. Persetan. Dan kini kami menghabiskan waktu kami dengan bermain di bus menuju lokasi field trip. Aku tidak membawa kartu atau semacamnya, tapi Akira, Rin dan yang lainnya sudah menyiapkan snack dan juga permainan untuk kami agar kami tidak bosan. Sebaliknya, karena aku tidak membawa permainan atau makanan ringan apapun, aku merasa sangat kasihan pada mereka. Mengapa? Mengapa aku tidak bisa menang? Kenapa aku selalu menampilkan perawan tua di akhir? Itu karena itu sangat terlihat jelas di wajahmu. Akira-kun, kamu sangat disukai oleh pelayan tua itu. Aku tidak menyukainya. Tadi kami masih bermain sebagai perawan tua, tapi Akira terus kalah di game berturut-turut. Lebih penting lagi, Yuya-kun, itu luar biasa. Kamu selalu berada di posisi pertama. Itu tidak benar. Itu semua hanya kebetulan. Dan entah kenapa aku tidak menggambar satupun pelayan tua, dan aku selalu menggambar kartu yang cocok dengan tanganku, jadi semuanya berakhir dalam sekejap. Mungkin, tapi menurutku ini terkait dengan status keberuntunganku. Karena setiap kali aku mencoba menarik kartu ini, tidak, tunggu, aku tidak yakin kenapa, tapi menurutku kartu ini tidak bagus. Sebaliknya, ada perasaan baik yang datang dari kartu ini, dan aku rasa aku akan mengambil yang ini. Jadi aku punya firasat yang luar biasa dan terus menang. Iya, itu tidak menyenangkan. Jika itu masalahnya, maka aku rasa aku tidak akan bisa menikmati permainan ini mulai sekarang. Beruntung seharusnya menjadi hal yang baik, tapi aku tidak terlalu senang karenanya. Selain itu, maaf, aku merasa seperti aku curang. Aku bertanya-tanya, jika aku memainkan permainan apapun yang melibatkan keberuntungan, apakah mulai sekarang akan seperti ini? Sambil merasakan dampak negatif yang tidak terduga, aku tiba-tiba teringat akan kebakaran di departemen store tempo hari. Sekarang, KED dan yang lainnya di sini tertawa seperti ini, tapi saat itu sangat berbahaya. Aku bergidik memikirkan jika aku tidak mendapatkan skill atau apapun di dunia lain. Aku senang bisa menyelamatkan mereka. Jadi kami berangkat ke karya wisata dalam suasana yang bersahabat, tanpa mengetahui bahwa itu lebih sulit dari yang kami perkirakan. Itu besar. Tempat mereka membawa kami seperti sebuah penginapan di puncak gunung. Aku ingin tahu apakah ini tempat kita akan melakukan karya wisata? Saat aku memikirkan itu, wali kelas di setiap kelas mengadakan pertemuan. Hei, ayo berkumpul di sini, aku akan menjelaskan semuanya kepadamu. Oh, kalian harus berpencar menjadi beberapa kelompok. Saat kami duduk dalam kelompok seperti yang diinstruksikan oleh guru, Sawada Sensei melihat ke arah kami dan tersenyum. Nah, kalian harus bertahan hidup. Hah, semua orang berteriak linglung. Kata-kata guru itu menarik perhatian semua orang. Kemudian salah satu siswa langsung mengajukan pertanyaan. Apa yang kamu maksud dengan bertahan hidup? Ada sebuah bangunan yang terlihat seperti sebuah penginapan, dan kita akan tinggal di sana kan? Apa yang kamu bicarakan? Penginapan ini adalah fasilitas tempat tinggal para guru, loh. Lalu, bagaimana dengan kita? Tentu saja, kamu akan berada di luar. Mustahil. Perkataan Sawada Sensei membuat seluruh siswa terdiam. Apakah kita benar-benar akan bisa bertahan hidup? Sudah aku bilang di sekolah bahwa karya wisata ini adalah latihanmu untuk mencalonkan diri di jalur elit di masa depan, bukan? Aku akan terus menjelaskan. Kalian akan diberikan perbekalan dalam jumlah minimal, dan kemudian kalian akan menghabiskan 2 hari 1 malam di perkemahan luar ruangan. Sedangkan untuk pemandian kamu, terdapat sumber air panas di suatu tempat di pegunungan dengan alasan ini, sehingga kamu dapat menemukannya dan menggunakannya. Kamu bisa menggunakan sumber air panasnya, jadi bersyukurlah. Semua orang berteriak melihat perkembangan yang tidak terduga. Tidak, aku cukup yakin aku mendengarnya semacam berkemah, tapi aku tidak menyangka akan tidur di luar. Maksudku, guru bilang dia hanya akan memberi kita hal-hal yang penting saja, tapi apakah itu berarti? Tampaknya ada beberapa orang yang memiliki kesimpulan yang sama denganku dan mengajukan pertanyaan lagi. Mungkinkah masakannya juga? Tentu saja kamu harus menyiapkan makanan sendiri.
Kamu bisa memanfaatkan semua vegetasi seperti jamur dan rerumputan liar yang tumbuh di area ini. Mustahil. Serius, mereka akan memaksa kita melakukan itu? Maksudku, bukankah ada jamur yang berbahaya juga? Kami hanya diberi beras dalam jumlah minimum, dan hanya itu yang kami punya. Itu bahkan tidak cukup untuk mengenyangkan perut kami. Tidak, menurutku lebih aman menahannya untuk saat ini. Aku memikirkan hal yang sama, tapi disitulah guru berubah menjadi serius. Sayangnya, ini bukan hanya satu kompetisi loh, ini juga kompetisi kelas. Kompetisi kelas C, entah bagaimana ceritanya menjadi lebih besar. Seperti yang kalian ketahui, kecuali Tenju, festival sekolah yang diadakan pada musim gugur adalah acara besar dengan banyak pengunjung. Di sana tiap kelas punya lapaknya masing-masing, dan alokasi anggarannya ditentukan oleh kompetisi ini. Dengan kata lain, jika kamu mendapatkan hasil yang bagus dalam kelangsungan hidup ini, kamu akan selangkah lebih maju dari siswa lainnya, dan membuat program yang menarik di festival sekolah. Jadi begitulah cara kerjanya. Tapi apakah aku gila jika menganggapnya terdengar menarik? Itu tidak akan pernah terjadi di SMA aku sebelumnya, dan tidak ada SMA lain yang memiliki format ini. Dan itu juga terkait dengan bonus bagi kami para guru. Lakukan yang terbaik seolah-olah kamu akan mati. Bukankah itu yang sebenarnya kamu inginkan? Semua orang di kelas mengeluh. Tidak, tunggu, itu menentukan bonus guru? Semuanya berhubungan sekarang? Tetapi bukankah jamur berbahaya? Dan satu-satunya hal yang dapat ditemukan di sini adalah jamur dan rumput liar. Jadi bagaimana kompetisi ini akan berjalan? Karena ada sungai, kamu bisa menangkap ikan apapun yang kamu mau. Kamu harus membawa barang-barang yang dikumpulkan kepada guru, dan kami akan memilahnya dan menilainya. Kelas yang mengumpulkan bahan paling tidak berbahaya dan memasak makanan paling lezat adalah pemenangnya. Ngomong-ngomong, kamu tidak bisa kembali mengambil bahannya karena kami hanya akan menilainya satu kali. Jangan memasak dan memakan makanan yang sudah kamu kumpulkan tanpa menunjukkannya kepada guru, kamu dengar? Dan juga, aku tidak akan bertanggung jawab jika kamu mati. Itu menakutkan, bukan? Hai. Semua orang bertekad, mungkin ancaman guru menimpa mereka, atau mungkin mereka semua sedang ingin menunjukkan kepada guru apa yang mereka buat. Tapi, gurunya bilang dia tidak akan menilaimu jika tidak. Nah, jika kamu keracunan, dokter sekolah, Dr. Yomikawa akan merawatmu. Tapi aku tidak tahu apakah itu baik-baik saja. Saat guru mengatakan itu, seorang wanita hantu berjas putih tiba-tiba muncul. Dia memiliki rambut hitam yang indah, tapi direntangkan cukup panjang untuk menyembunyikan wajahnya, dan hanya mata kirinya yang mengintip dari balik rambutnya. Hihihi, jangan khawatir, dengan obat ini, hai hihihi. Bisakah aku merasa lega? Lihat saja warna pil di tangannya. Warnanya ungu, bukankah itu pil racun? Aku tidak bermaksud mencela nama orang, tapi Yomikawa juga berarti malang. Ini pertama kalinya aku menemui dokter sekolah, dan kepribadiannya terlalu meledak-ledak. Guru-guru lain entah bagaimana juga sangat unik. Tidak apa-apa karena gaya mengajar mereka sangat bagus dan menarik. Saat aku mengeluh dalam hati tentang berbagai hal, Kaede memberitahu sambil gemetar. Anon, Yuya-kun mungkin tidak mengetahui hal ini, tapi rumah sakit di mana Dr. Yomikawa berada selalu tertutup kegelapan, dan setiap kali kamu lewat, kamu selalu dapat mendengar seseorang berteriak. Jadi tidak ada yang mau mendekat, dan tidak ada yang mendapat perawatan medis sementara juga. Ada apa dengan rumah sakit baru itu? Itu luar biasa, bukan? Namun sebagai hasilnya, jika siswa mengikuti kelasnya dengan serius dan menjaga diri dari penyakit dan cedera, bukankah itu hal yang baik? Tapi aku tidak tahu tentang teriakan itu. Apa yang dikatakan Kaede tampaknya benar, dan ketika aku melihat sekeliling, aku melihat bahwa setiap siswa bertekad untuk menunjukkan kepada guru apa yang akan mereka lakukan lebih dari yang mereka lakukan sebelumnya. Yup, menurutku tidak apa-apa. Apakah kamu memahami intinya? Sementara itu, aku akan memberi kamu buku bergambar sayuran liar dan sejenisnya, jadi lakukan yang terbaik untuk bonusku. Dan kedua, ini untuk festival sekolah juga. Kamu harus menjadi yang kedua, kata semuanya. Itu benar sekali. Selain bonus guru, jika kita mengumpulkan poin dengan memenangkan kompetisi ini, kita bisa tampil spektakuler di festival sekolah, jadi ayo lakukan yang terbaik. Kami menerima jumlah item minimum dari guru dan berkumpul dalam kelompok satu kali. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, aku bisa pergi memancing, mengumpulkan jamur dan tanaman liar lainnya yang dapat dimakan, dan... Lupakan si idiot ini, bukankah menurutmu kita harus berpisah? Berpisah. Ketika Rin menyarankan hal itu, dia mengeluarkan buku ilustrasi dan pancing.
Yuya dan Kaede akan pergi memancing, sementara si idiot ini dan aku pergi mengumpulkan jamur dan tanaman liar lain yang bisa dimakan. Itu akan lebih efisien, bukan? Iya, tentu saja, aku tidak keberatan. Memancing ya, aku tidak yakin aku bisa mengatasinya karena aku belum pernah melakukannya sebelumnya. Aku juga belum mengalaminya, tapi aku rasa aku bisa mengatasinya. Ayo lakukan yang terbaik. Baiklah, ucap Kaede dan Rin berbarengan. Halo, bukankah semua orang kejam padaku? Hei, apakah kamu mendengarkanku? Meskipun hanya Akira yang tertinggal, kami memutuskan tindakan masa depan kami dan mulai merakit tenda terlebih dahulu. Bagian 2. Sekarang kita akhirnya sampai di sungai, tapi apa yang harus kita lakukan? Kaede dan aku tiba di sungai, tapi kami bingung harus berbuat apa. Karena ini adalah tanah milik sekolah, jalur menuju sungai ditandai dengan benar di peta, sehingga terasa seperti bumi perkemahan yang sangat besar. Aku melihat pancing di tanganku dan mencari tempat di mana aku bisa memancing, tapi ramai sekali. Ya, itu benar. Karena semua orang datang ke sungai untuk mencari ikan, ini mungkin agak sulit. Aku tidak tahu banyak tentang itu, tapi sepertinya tali pancingnya mungkin kusut atau semacamnya. Selagi aku melihat sekeliling, Kaede bertanya padaku, apa yang harus kita lakukan? Kalau terus begini, akan sulit memancing sekarang. Haruskah kita membantu Rin-chan dan Akira-kun? Baiklah. Aku dengan santai, atau lebih tepatnya, hampir tanpa sadar mengaktifkan skill deteksi kehadiranku dan mencari tempat yang kurang populer. Heun, aku bisa merasakan kehadiran manusia, tapi selain itu, aku juga bisa merasakan kehadiran ikan. Tentu saja, ada ikan di area tempat semua orang memancing, tapi ada area lain yang juga banyak ditemukan ikan. Aku segera mengalihkan pandanganku ke arah itu dan melihat bahwa airnya agak dangkal dan bukan tempat yang baik untuk memancing. Heun, ikannya banyak sekali, tapi susah menangkapnya. Tidak, tunggu, aku pikir aku bisa meraihnya dengan tanganku, bukan? Iya, menurutku itu saja. Tiba-tiba aku memikirkan hal itu, dan tiba-tiba ingin mencobanya, jadi aku berbicara dengan Kaede. Ada sesuatu yang ingin aku coba, jadi bisakah kita bertemu dengan Rin dan Akira setelahnya? Aku tidak keberatan, tapi apa yang akan kamu lakukan? Lihat ini. Aku menarik manset celanaku dan berjalan ke sungai. Yuya-kun, apa yang sedang kamu lakukan? Kaede berteriak kaget atas tindakanku. Menanggapi suaranya, para siswa di sekitar juga mengalihkan pandangan mereka ke arah kami. Oh, aku tidak menyangka akan mendapat banyak tatapan, tapi iya, tidak apa-apa, aku akan berkonsentrasi pada ikannya saja untuk saat ini. Aku mengalihkan perhatian aku ke ikan di depanku, atau lebih tepatnya, di sekitarku. Iya, sudah kuduga, aku bisa meraihnya dengan tanganku. Biarpun aku mempertimbangkan ketahanan air, jika aku memikirkan pergerakan monster kelas S dan sejenisnya, itu akan baik-baik saja. Jika aku memahaminya, mudah untuk menerapkannya. Meskipun saat aku memasuki sungai dan kata-kata Kaede menarik perhatian dan membuat ikan-ikan itu waspada terhadapku, aku mengaktifkan skill asimilasi. Biasanya, itu tidak akan efektif jika lawan menemukanku, tapi ini bukan dunia lain, ini bumi. Karena monster di dunia lain lebih peka terhadap kehadiran dibandingkan makhluk di bumi ini, begitu mereka menemukanku, keterampilanku tidak akan berfungsi, tetapi makhluk di bumi ini kurang waspada dibandingkan monster di dunia lain. Tidak, ini bukan hanya kewaspadaan tapi indera keenam, monster di dunia lain mungkin memilikinya. Bagaimanapun, saat aku mengaktifkan skill assimilation, Kaede dan yang lainnya, yang selama ini memperhatikanku, berteriak kaget. Hah, di mana Yuya-kun? Bukankah dia tadi ada di sana? Kemana dia pergi? Bukan hanya Kaede dan yang lainnya yang terkejut, tapi ikan-ikan juga, dan ikan-ikan itu panik sesaat ketika kehadiranku menghilang. Namun akhirnya, mereka mulai tenang karena tidak lagi merasakan kehadiranku. Aku tidak melewatkan kesempatan untuk memanfaatkan ketenangan itu dan mengarahkan pandangan aku pada seekor ikan. Swoosh! Aku memasukkan tangan kanan aku ke dalam air dan meraih seekor ikan yang berenang di dekat aku dengan satu gerakan yang lancar. Airnya tenang saat aku memasukkan tanganku ke dalam air dan menariknya keluar, dan itu hanya sesaat. Aku memandangi ikan itu dan mengangguk pada diriku sendiri. Ya, aku tahu semuanya akan baik-baik saja. Wah, aku terkejut dengan sorak-sorai yang tiba-tiba muncul. Dan ketika aku mengalihkan pandanganku ke arah suara itu, siswa lain yang telah melihatku sebelumnya membuat banyak suara. Apakah kamu melihat itu? Dia menangkap ikan dengan tangannya? Tidak. Aku tahu dia menangkapnya, tapi aku tidak melihat tangannya karena terlalu cepat.
Atau lebih tepatnya, bukankah dia menghilang begitu saja sebelumnya? Sepertinya dia baru saja muncul dengan ikan di tangannya ketika aku menyadarinya. Itu bukan lagi pekerjaan manusia. Apa yang terjadi? Aku berkeringat dingin karena reaksi yang tidak terduga. Apakah itu tindakan yang tidak manusiawi? Kupikir aku menangkap ikan dengan cepat, tapi... Yah, sepertinya fakta bahwa aku menghilang lebih mengejutkan daripada pergerakan saat aku menangkap ikan. Saat aku memikirkan hal itu, Kaede berlari ke arahku dengan penuh semangat. Itu luar biasa, Yuya-kun. Aku tidak percaya kamu menangkap ikan dengan tanganmu. Aku hanya bertanya-tanya apakah aku bisa melakukannya, dan ternyata aku berhasil. Sama seperti kelas P sebelumnya, Yuya-kun memiliki spek yang tinggi secara umum. Aku penasaran. Nah, jika mereka ingat apa yang aku lakukan di kelas olahraga, aku yakin mereka akan mengerti bahwa kemampuan fisik aku luar biasa tinggi. Untuk saat ini, sepertinya aku bisa mengamankan ikannya, jadi aku akan menangkap semuanya sekaligus. Maaf, tapi aku akan memasukkan ikan yang ditangkap ke dalam ember, jadi Kaede, bisakah kamu menjaganya? Ya, aku mengerti. Setelah mendapat persetujuan Kaede, aku menuju ke sungai untuk menangkap ikan lagi. Ngomong-ngomong, aku sudah memastikan kalau ikannya bisa dimakan dengan skill, jadi seharusnya tidak ada masalah. Setelah kita bertemu dengan Rin dan Akira-kun, kurasa aku akan memeriksa semuanya dengan sebelum menunjukkannya kepada guru. Dengan begitu, kita bisa yakin bisa memakannya dengan aman. Selagi aku memikirkan ini dan itu, banyak siswa yang datang ke perairan dangkal untuk mencoba menangkap ikan dengan tangan kosong, sama sepertiku, tetapi mereka kesulitan. Aku menangkap lebih banyak ikan saat mereka berjuang, dan akhirnya, aku berhasil menangkap 8 ikan. Selamat datang kembali, jadi bagaimana kelanjutannya di sana? Saat kami kembali ke lokasi tenda, kami menemukan Rin menyapa kami dengan riang dan Akira terjatuh dengan pantat mencuat. Tapi, apa yang terjadi dengan Akira? Entah bagaimana, aku berhasil menangkap ikan itu. Dengar, Rin-chan, Yuya-kun luar biasa, tahu? Dia menangkap semua ikan ini dengan tangannya. Dengan tangan, sama seperti di kelas olahraga tempo hari, kamu lebih aktif dari yang terlihat, ya. Heun. Ya, aku sudah menyukai olahraga bahkan ketika aku gemuk, dan aku tidak akan terlihat seperti seseorang yang menyukainya tidak peduli seberapa keras aku berusaha. Aku tidak tahu pasti sekarang. Ngomong-ngomong, ada apa dengan Akira? Tinggalkan orang itu sendirian. Sangat kejam, kamu telah bekerja keras untukku. Kamu masih hidup. Akira yang bangkit dengan semangat mulai menceritakan bagaimana situasinya sambil merasa pusing. Awalnya baik-baik saja, kami mengumpulkan jamur, tumbuhan liar, dan sejenisnya, meskipun kami tidak terbiasa. Tapi tahukah kamu, tak lama kemudian, aku terpaksa melihat tanaman liar yang tumbuh di tebing curam, atau mencicipi jamur yang tidak aku kenal. Aku juga bisa menjadi umpan beruang? Cicipi dulu. Guru menyuruh kita untuk tidak memakannya sebelum menunjukkannya padanya. Dan ada beruang di sini? Tempat ini berbahaya. Kamu melakukan hal bertahan hidup lebih dari yang aku harapkan, kawan. Aku terkejut, dan Akira mengacungkan jempolnya sambil tersenyum tak berdaya. Jangan khawatir tentang itu. Jika itu membuat kalian tersenyum, itu tidak masalah. Itu masalah besar loh. Terutama tentang beruang, apa yang akan kita lakukan? Aku memeriksa sebentar kondisi tubuh Akira, tapi tidak ada racun yang terdeteksi, jadi sepertinya baik-baik saja. Sungguh, ini melegakan. Kalau begitu, bisakah kamu menunjukkan padaku apa yang kamu pilih juga? Ya, tentu saja aku tidak keberatan. Dengan persetujuan Rin, aku menggunakan penilaian atas apa yang Akira dan Rin pertaruhkan dalam hidup mereka untuk dipilih. Travel hitam. Travel, apakah kamu mendapat travel? Gunung ini, seberapa jauh sekolah ini di luar batas? Masih banyak lagi bahan-bahan keterlaluan yang muncul begitu saja. Yam Jepang. Ubi Jepang, luar biasa. Itu yang asli. Kudengar mereka juga tumbuh di beberapa tempat, tapi di gunung ini juga. Tonbi Maitake. Ini pertama kalinya aku melihat jamur ini. Sesuai dengan namanya, bentuknya mirip dengan jamur Maitake, namun ukuran payungnya berbeda sama sekali. Itu tidak beracun, jadi tidak ada masalah. Beginilah caraku memastikannya, tapi ada juga benda-benda beracun yang tercampur di dalamnya. Untunglah, jika Akira harus mencicipinya terlebih dahulu, hal itu tidak akan bisa diubah. Maksudku, itu sangat berbahaya. Baiklah, aku berasumsi guru akan mengkonfirmasi hal itu.
Yang lebih penting, ada jamur dan beberapa jenis kentang, tapi sejujurnya, aku belum pernah memasaknya sebelumnya. Hei, berapa banyak orang yang bisa memasak di sini? Itu bohong, bukan? Mereka bertiga mengalihkan pandangan ke pertanyaanku. Rupanya, hanya aku yang bisa memasak. Serius, ada yang ingin kukatakan, tapi untuk saat ini, ayo kita pergi bersama untuk menunjukkan pada guru apa yang kita pilih. Saat aku pergi ke tempat para guru menunggu, sudah ada siswa lain di depan kami, dan Kaori ada di antara mereka. Kaori. Yuya-san, bagaimana kabar grupmu? Heun, baiklah, menurutku itu bagus. Jika bukan untuk bertahan hidup, aku pikir aku akan menikmatinya dengan lebih baik. Saat aku mengungkapkan perasaanku yang sebenarnya, Kaori tersenyum pahit. Aku yakin kamu benar, tapi itu menyenangkan juga kan? Baiklah. Tentu, ini berbahaya, tapi secara umum menyenangkan. Itu adalah kebenaran yang tidak diragukan lagi. Kemudian nampaknya kelompok Kaori telah selesai melakukan penyortiran, dan salah satu anggota kelompok memanggil Kaori. Kaori, kita sudah selesai. Tenju-kun? Iya, aku mengerti. Kalau begitu Yuya-san, sampai jumpa lagi. Kaori mendatangi anggota kelompoknya yang terkejut melihatku dan pergi dengan ekspresi wajah yang bersemangat. Yuya-kun, apakah kamu kenal Kaori sama? Akira bertanya padaku. Kak Kaori sama? Iya, alasan aku datang ke sekolah ini juga karena Kaori. Akira tidak ada di sana saat kita jalan-jalan tempo hari kan? Jadi dia tidak mengetahuinya saat itu. Tidak perlu menyembunyikannya, jadi aku mengatakan yang sebenarnya, dan Akira mendekatiku sambil menggigit sapu tangannya. Aku cemburu, aku iri padamu. Aku tidak percaya kamu mengenal Putri Kaori. Putri. Saat aku tidak bisa mengikuti alur pembicaraan, Rin memberitahuku saat aku tercengang. Selain si idiot itu, Kaori-san adalah putri kepala sekolah di sekolah ini, dan mereka memanggilnya Putri karena penampilannya yang elegan dan karakternya yang baik. Pasti ada kesan elegan pada dirinya. Namun, dia ramah dan, ketika aku memikirkannya lagi, dia benar-benar orang yang luar biasa. Selagi kami memikirkan hal ini, kami meminta guru untuk memilah tanaman liar dan benda lain yang telah kami petik. Bagian 3. Sempurna. Ini pertama kalinya sebuah kelompok mengumpulkan bahan sebanyak ini, tapi semuanya bisa dimakan. Ketika aku menunjukkan kepada Sawada Sensei apa yang kami ambil dan memintanya untuk memeriksanya, dia berkata bahwa itu seperti yang diharapkan. Ya, aku tidak tahu apakah itu curang atau tidak adil. Aku menggunakan untuk memeriksanya, tapi aku takut apa yang akan terjadi jika kami memilih barang yang salah, jadi mohon maafkanku. Anggota grup lainnya tampaknya nyaris tidak berhasil, tapi berkat kalian, kami hampir mendapatkan bonus. Kukuku. Hahaha. Kami tersenyum pahit melihat senyum jahat Sawada Sensei. Tapi jangan lengah dulu, memasak juga merupakan bagian dari penilaian. Ngomong-ngomong, siapa yang bisa memasak di grup ini? Mereka semua menunjuk ke arahku. Serius? Iya, ini serius. Sawada Sensei memegang kepalanya tapi kemudian memegang kedua bahuku dengan kuat. Tenju, lakukan yang terbaik. Semuanya tergantung pada kamu. Bonus Sensei adalah, tidak bisakah kamu mencoba menyembunyikan motif tersembunyimu setidaknya sedikit? Yang penting program festival sekolah kita spektakuler, bukan? Pipiku berkedut memikirkan hal itu, dan Sawada Sensei telah bergerak untuk memeriksa kelompok berikutnya. Banyak yang ingin kukatakan, tapi bisakah kita masak saja sekarang? Aku akan mengurus tugasnya. Aku bisa melakukan servisnya, dan aku akan menikmati makananku. Rin, setidaknya bantu aku mengerjakan tugas. Sambil menghela nafas lagi, aku memeriksa bumbu dan alat memasak yang bisa aku gunakan. Seperti yang dikatakan guru di awal, beras yang kami miliki hanya sedikit, dan kami sudah menyiapkan alat tersendiri untuk memasak bahan-bahan yang didapat di gunung ini, jadi sepertinya kami bisa memasak tanpa ada rasa khawatir. Memikirkan bahan-bahan yang kita miliki. Arang goreng dan salmon yang terkurung daratan. Bunga liar dan ubi Jepang dengan saus truffle hitam. Sup tombi maitake. Menunya akan menjadi seperti itu. Setelah menunya diputuskan, aku segera memutuskan untuk membuatnya dan pergi ke dapur untuk mulai memasak. Aku tidak tahu cara menangani ubi Jepang dan truffle hitam, tapi aku pikir tidak apa-apa jika aku menggunakannya setelah aku memarutnya. Meskipun arang dan ikan trout laut yang terkurung daratan dibuat menjadi ikan goreng, alangkah baiknya jika kaldu dari tulangnya diambil dan dipadukan dengan tonbi maitake untuk membuat sup. Saat aku sedang memasak seperti biasa,
Tiba-tiba aku merasakan tatapan ke arahku, jadi aku menoleh ke arah tatapan itu dan tidak hanya melihat Kaede dan yang lainnya, tapi juga banyak orang dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Apa yang salah? Tidak. Keahlian Yuya-kun sungguh brilian. Benarkah? Menurutku itu biasa saja. Yah, kupikir aku memasak seperti biasanya, tapi mungkin skill memasakku juga diaktifkan. Sementara semua orang terpana melihat aku memasak, aku terus memasak. Masakannya berakhir lebih cepat dari yang aku harapkan. Tidak memerlukan banyak waktu dan tenaga, karena kali ini tidak ada bahan lain, dan aku memasak makanan yang sangat biasa. Aku sudah mengujinya sebentar, tapi menurutku biasanya enak. Kalau di dunia lain, hanya saja bahan-bahan di dunia lain diledakkan dan enak sekali. Oke, sudah siap. Semua orang menatap makanan ketika aku meletakkannya di depan mereka. Kemudian para guru, termasuk Sawada Sensei, datang untuk menilai makanannya. Melihat lebih dekat, Sawada Sensei sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik dan sedikit berbau alkohol. Yah, menurutku dia tidak minum alkohol. Tunggu, mungkinkah dia benar-benar meminumnya? Kita masih di tengah karya wisata loh. Iya, minum alkohol di pegunungan itu enak. Iya, apa ini? Saat Sawada Sensei melihat makanan yang kubuat, matanya melebar karena terkejut. Guru-guru lain juga bereaksi sama ketika mereka melihat masakanku. Hei, Tenju, apakah kamu yang membuat ini? Iya, itu benar, tapi... Bolehkah aku mencicipinya? Aku sudah menyiapkan beberapa untukmu. Jumlahnya hanya sedikit, tapi kami sudah menyiapkannya untuk dicicipi oleh para guru, jadi mereka memakannya. Kemudian, para guru terdiam. Tidak, bagaimana menurutmu? Aku menanyakan hal itu dengan sedikit ragu, tetapi tidak ada jawaban dari para guru. Yuya-kun, bisakah kita memakannya juga? Tidak apa-apa tapi... Begitu aku menyetujui kata-kata Kaede karena dia sudah tidak tahan lagi, Kaede dan yang lainnya memasukkan makanan ke dalam mulut mereka seolah-olah mengatakan bahwa mereka sedang menunggunya. Jadi kenapa tidak ada reaksi? Entah kenapa, sama seperti para guru, Kaede dan yang lainnya membeku di tempatnya begitu mereka memasukkan makanan ke dalam mulut mereka. Mungkinkah makanannya buruk? Sejauh aku uji sepertinya oke. Tapi mungkin lidah aku bodoh? Aku sangat cemas karena kurangnya reaksi dari semua orang, tapi kemudian... Enak sekali. Mereka semua berteriak serempak. Lalu Kaede dengan bersemangat berkata padaku, Yuya-kun, apa ini? Ini sangat enak. Benarkah? Aku senang kalau itu benar-benar enak, bukan hanya enak loh. Sawada Sensei berkata padaku dengan kekuatan lebih dari yang bisa kubayangkan dari suasana lesu biasanya. Para guru sedang makan siang yang disiapkan oleh koki kelas 1 sekolah dengan harga murah. Namun makananmu terasa lebih enak. Siapa kamu sebenarnya? Bahkan jika kamu berkata begitu. Lagi pula itu tidak masalah, karena itu sangat bagus. Bukan hanya Sawada Sensei, semua orang memakan makanan yang aku buat, mengatakan itu enak. Ini sesuatu yang baru. Aku hanya memasak secukupnya untuk dimakan, dan aku tidak pernah terlalu memperhatikan rasa makanannya sejak aku memakannya sendiri. Tapi aku sangat senang mendengar orang bilang itu enak. Aku sudah lama memasak, dan aku punya skill memasak, jadi menurutku ini benar-benar enak. Saat semua orang memakannya dengan sangat baik, para siswa di sekitar kami yang melihatnya meneteskan air liur. Kelihatannya enak. Aneh, makan malam kita sangat sederhana. Kenapa di sana begitu mewah? Dia pandai olahraga, wajahnya bagus, dan dia juga bisa memasak. Sepertinya surga memberikan terlalu banyak hadiah untuknya. Heun, aku ingin membuatnya untuk semua orang jika mereka sering melihatku, tapi sudah kuduga, aku tidak punya bahan atau waktu untuk membuatnya. Sambil merasa sedikit tidak nyaman, aku pun mulai memakan makanan yang telah aku buat. Saat semua orang selesai makan, Sawada Sensei mengusap perutnya dengan puas. Aku kenyang sekali. Maafkan aku jika makanannya tidak cukup. Aku sangat senang karena semua orang memakannya dengan sangat baik. Itu sepadan dengan usahanya. Hei, Tenju. Ya, apakah kamu ingin menikah dengan Sensei? Sawada Sensei? Kata-kata Sawada Sensei yang tiba-tiba mengagetkan tidak hanya aku tapi semua orang di sekitarku. Iya, itu karena aku seperti ini. Aku tidak bisa melakukan pekerjaan rumah. Aku bahkan tidak bisa memasak dan mencuci pakaian. Ketika aku masih pelajar, aku hanya melakukan hal-hal yang aku suka lakukan dan pelajari, dan berkat itu, aku belum punya satupun cerita bagus untuk diceritakan sampai aku tua. Cukup, itu tidak bagus kan?
Jadi, kamu Tenju. Yup, tidak ada orang lain yang sebaik kamu. Aku tidak pernah berpikir aku akan mendapatkan makanan enak seperti itu. Jadi, sudah sejauh ini, tidak mungkin aku melewatkannya, bukan? Jadi, nikahi aku dan nafkahi aku. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak menanggapi kata-kata Sawada Sensei, tapi guru dan siswa lainnya membentaknya secara serempak. Sawada Sensei, kamu terlalu mabuk demi kebaikanmu sendiri. Tolong, jangan minum alkohol lagi. Hentikan, kita sudah sejauh ini menuju gunung, jadi inilah waktunya untuk minum. Dan kemudian, Tenju akan menikah denganku. Tidak, tidak baik menyentuh murid. Aku memahami bahwa usia kamu sama dengan riwayat kamu tidak memiliki pacar adalah hal yang rumit, tetapi jadilah orang dewasa yang moderat dan pantas. Sejujurnya, apakah menurutmu Tenju cocok dengan Sawada Sensei? Berhenti bermimpi, Hoa. Sawada Sensei akan menangis jika dia dianiaya sampai sejauh itu. Sawada Sensei, seperti yang aku katakan, sedikit berkaca-kaca. Sudah kuduga, aku merasa kasihan padanya. Namun, bagaimanapun aku melihatnya, Sawada Sensei sepertinya sangat mabuk karena alkohol, jadi aku bertanya-tanya apakah ini juga merupakan sifat pemabuk? Sawada Sensei, tidak bagus kalau itu Yuya-kun. Alasannya, ada banyak alasan, tapi tidak bagus kalau itu Yuya-kun. Setiap kali Kaede dengan putus asa mengatakan kepada Sawada Sensei bahwa tidak ada gunanya jika itu aku, hatiku semakin terluka. Apa maksudnya dengan tidak baik? Maksudku, Sawada Sensei dan aku tidak etis dalam banyak hal, dan aku sendiri tidak pandai dalam hal itu. Benar kan? Itu benar sekali. Meskipun aku mengalami kerusakan tak terduga, Sawada Sensei berkata kepadaku tanpa terlihat mengambil pelajaran. Yah, sulit untuk menjawabnya saat ini. Baiklah, Sensei akan menunggu selamanya. Atau lebih tepatnya, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kembalilah sadar, Sensei. Jangan biarkan orang dewasa yang jahat mencuri masa depan generasi muda kita. Benar, benar. Bisakah aku menangis? Sawada Sensei kembali menangis mendengar banyaknya kata-kata yang dilontarkan padanya. Tidak baik jika kamu tiba-tiba membicarakan tentang pernikahan atau semacamnya, dan yang terpenting, itu antara murid dan guru. Tapi menurutku Sawada Sensei adalah guru yang baik, tahu? Jadi semua orang tidak perlu banyak bicara. Yup, menurutku itu sedikit masalah saat mencoba membantu seorang siswa, tapi selain itu, dia hanyalah seorang guru yang baik secara umum. Yah, aku sama sekali tidak tahu detail kehidupan pribadinya, jadi aku tidak bisa bercerita lebih banyak tentang dia. Oh, Tenju, kamu benar-benar pria yang baik. Sensei senang. Ketika aku dengan lembut menindaklanjutinya, Sawada Sensei sangat tersentuh oleh hal itu dan kemudian memelukku. Hasilnya, payudara Sawada Sensei mengenai wajahku. Sensei, apa yang sedang kamu lakukan? Tolong lepaskan Yuya-kun. Yuya, aku sangat iri padamu. Tidak, maksudku, itu keterlaluan. Kaede juga menarik tanganku untuk memisahkanku dari Sawada Sensei sambil memegangi kepalaku dalam pelukannya. Dan entah kenapa, Akira baru saja melontarkan kebencian padaku. Bantu aku. Sawada Sensei menepuk kepalaku tanpa kata-kataku sampai padanya. Tidak ada yang salah dengan itu. Sensei hanya memuji anak baik. Ini jelas di luar jangkauan perilaku guru pada umumnya. Tidak, kamu tidak dapat mempercayai betapa banyak kesulitan yang aku dapatkan karena menjadi lajang. Saat Sawada Sensei dan yang lainnya sedang berdebat satu sama lain, Rin, satu-satunya yang tetap tenang, menunjuk ke arahku dan berkata, Yuya terlihat sangat kesakitan, tapi... Di depan dada Sensei atau apapun, aku sekarat karena tidak bisa bernapas sama sekali. Sawada Sensei dan Kaede yang panik segera melepaskanku, dan aku akhirnya bisa bernapas. Yuya, bagaimana kabarnya? Pernahkah kamu melihat surga? Aku tidak melihat surga, aku hanya melihat sungai Sanzu. Kepada Rin yang tertawa, aku hanya bisa menjawabnya. Pada akhirnya, aku menghindari kata-kata Sawada Sensei sambil membuatnya tidak jelas, dan aku berhasil melewati situasi tersebut. Tapi tatapan Sawada Sensei saat dia berjalan pergi masih belum menyerah, dan Kaede juga menatap ke arah Sawada Sensei sebagai jika untuk melawannya entah bagaimana. Jadi, Akira, tolong jangan lihat aku sambil menangis darah seperti itu juga. Itu bukan niatku. Bagian 4. Night, aku akan segera kembali, tapi untuk saat ini, aku di rumah. Gup. Setelah bertukar pikiran dengan Sawada Sensei dan yang lainnya, aku pindah ke daerah yang tenang dan menggunakan sihir teleportasi untuk kembali ke rumahku.
Aku harus berhati-hati saat kembali ke sisi lain, tapi pertama-tama aku harus menyiapkan makanan night. Aku memasak di sana juga, tetapi ketika aku kembali, aku mulai memasak untuk menyiapkan makanan night. Tentu saja ini bukan untuk bertahan hidup, jadi aku memasak dengan bahan yang tepat. Saat aku menyajikan makanan yang sudah jadi menggunakan bahan-bahan dari dunia lain juga, dia memakannya dengan sangat nikmat. Bagaimana menurutmu? Apakah rasanya enak? Gup. Bagus kalau begitu. Sama seperti aku senang Kaede dan yang lainnya menikmati makananku, sepertinya aku juga suka memasak untuk orang lain dan membuat mereka bahagia. Yah, menurutku tidak ada orang yang suka dibenci orang lain, dan bukan hanya aku saja yang punya perasaan seperti itu. Baiklah, aku akan kembali kalau begitu. Jadilah anak yang baik, oke? Gup. Setelah mendengar jawaban ceria, aku mengelus naik dan dengan hati-hati kembali ke perkemahan. Ketika aku kembali ke perkemahan, sepertinya sudah waktunya untuk mandi, dan kami pergi ke sumber air panas di tengah tanah yang luas ini. Sulit untuk menemukannya, tetapi semua orang sepertinya telah menemukannya, dan cukup banyak siswa yang berkumpul di sana. Kalau begitu, sampai jumpa lagi. Saat kami berpisah dari Kaede dan Rin, kami pindah ke pemandian pria, dan sudah banyak anak laki-laki di sana. Meski secara fisik tidak ada masalah, aku merasa ingin mandi dan bersantai, jadi aku dan Akira buru-buru melepas pakaian kami juga. Hei, kenapa kamu menatapku seperti itu? Entah kenapa, anak laki-laki di sekitarku membeku saat mereka melihatku. Tidak, itu karena tubuh Yuya yang keterlaluan. Atas pertanyaanku, Akira menjawab dengan pernyataan yang berbahaya, tergantung bagaimana kamu bertanya. Anak laki-laki di sekitarnya juga menggelengkan kepala dengan penuh semangat mendengar jawaban dari Akira. Hei, apa ada yang salah dengan itu? Itu tidak aneh atau apapun? Tidak, ini agak aneh kan? Pokoknya, ada apa dengan perutmu? Maksudku, seluruh masa otot itu. Aku tidak percaya kamu ada di klub pulang. Mungkin karena aku berlatih di dunia lain, aku tidak pernah bisa mengatakan hal itu kepada mereka, dan mereka juga tidak akan mempercayaiku. Aku tidak hanya naik level di dunia lain, tetapi aku juga melakukan pelatihan otot. Aku tidak tahu apakah itu berhasil, tetapi aku melakukan push-up, sit-up dan squat sekitar 500 kali sehari. Namun, tubuhku menjadi lebih kencang dari sebelumnya. Serius, ini luar biasa. Pria tampan dengan gaya yang bagus, apa yang harus kita lakukan sekarang? Maksudku, seperti otot. Benda itu juga besar, di mana kamu mencarinya? Aku segera menutupinya dengan handuk ketika aku menyadari anak-anak itu sedang melihat selangkanganku. Meskipun terjadi pertukaran ini, aku berhasil masuk ke sumber air panas. Oh, lebar sekali. Itu karena sekolah punya uang, tempat seperti ini memang seperti yang diharapkan. Hah, mengapa kita melakukan tindakan bertahan hidup di sekolah seperti itu? Hahaha. Aku tersenyum masam mendengar kata-kata Akira. Tapi sumber air panasnya sangat besar, dan ada cukup ruang bagi kami semua untuk masuk sekaligus. Saat aku melihat sekeliling sumber air panas dengan penuh kekaguman, aku melihat Ryo dan Shingokun. Oh, Yuya, ini pertama kalinya kita ngobrol hari ini. Ryo, Shingokun. Yo, bagaimana kabarmu? Ryo dan Shingokun tersenyum masam mendengar perkataan Akira. Yah, aku pernah berkemah sebelumnya. Tapi aku belum pernah melakukan pengadaan lokal atau apapun yang berhubungan dengan makanan, jadi ini pekerjaan yang banyak. Aku dan Ryo-kun bisa memasak, jadi itu tidak masalah. Hanya saja, secara umum hal ini membutuhkan kerja keras. Rupanya, Ryo dan Shingokun punya banyak masalah dengan caranya masing-masing. Yah, aku tidak kesulitan bukan hanya berkat semacam cheat yang disebut, tapi juga berkat tubuh manusia superku yang dinaikkan levelnya. Omong-omong, aku pernah mendengarnya, Yuya. Kamu menangkap ikan dengan tanganmu, ya? Iya. Aku juga pernah mendengar hal lain tentang makananmu yang sangat enak. Hahaha. Tapi kalau tidak, aku tidak akan mendapatkan makanan enak. Aku harap mereka akan memaafkanku. Karena aku hanya bisa tersenyum samar mendengar kata-kata Ryo dan Shingokun, Akira mengangguk dengan berat. Ya, masakan Yuya-kun enak sekali. Aku mungkin baru pertama kali melihat dewa memasak. Oh, aku tidak tahu itu bagus. Maksudku, itu sama di kelas olahraga terakhir, karena menurutku Yuya luar biasa. Melihat tubuhmu seperti ini, kamu tidak benar-benar merasa seperti seseorang dari klub pulang ke rumah. Bentuknya seperti tubuh petinju, praktisi karate, atau seniman bela diri. Ryo-kun, tapi kamu hampir sama saja. Selagi aku mengangguk mendengar kata-kata Shingokun, dalam hati aku terkejut dengan pengamatan Ryo.
Tentu saja, tubuhku harusnya terspesialisasi dalam pertarungan daripada olahraga. Lagi pula, aku sudah bertarung dan membunuh satu sama lain dengan monster. Untuk bisa melihatnya hanya dengan melihat tubuh seseorang. Atau apakah itu sesuatu yang orang lain juga bisa pahami? Sambil menyadari sekali lagi betapa mengesankannya Rio, kami bertukar informasi satu sama lain saat berendam di pemandian air panas yang telah lama ditunggu-tunggu. Saat itu, langit sudah gelap, bintang-bintang bersinar di langit night, dan suasananya berbeda dari dunia lain. Ah, rasanya enak sekali. Rio dan yang lainnya setuju saat aku mengatakan itu dengan suara yang keluar tanpa sengaja saat aku masuk ke dalam air panas. Tapi aku ingin tahu apa yang akan kita lakukan besok? Siapa tahu, tapi seperti hari ini, kita harus pergi ke gunung atau sungai untuk mencari makanan, namun aku tidak ingin menjadi umpan beruang lagi. Ah, apa yang terjadi dengan Akira-kun? Sebenarnya apa yang kita lakukan besok? Aku juga penasaran dengan jadwal besok, tapi untuk saat ini, masing-masing dari kita akan mengakhiri pembicaraan di sini untuk memulihkan kepenatan hari ini. Kemudian dalam suasana santai kami menikmati pemandian air panas. Aku menantikan sumber air panas. Saat Yuya dan yang lainnya sedang bersantai di pemandian pria, Kaede dan yang lainnya juga bersiap untuk memasuki pemandian air panas. Kemudian, salah satu gadis itu menatap ke arah Kaede yang sedang membuka baju di sebelahnya. Kaede. Iya. Siswi yang sedang menatap Kaede tiba-tiba meremas payudaranya. Payudaramu sangat besar. Hei. Kamu berada di klub atletik dengan payudara ini. Apakah kamu akan membunuh anak-anak itu? Apa? Memang, kamu memiliki payudara yang mematikan. Bahkan Rin-chan, Rin yang sudah seperti seorang teman dekat pun mengatakan hal itu sambil melihat ke arah dada Kaede. Oh ya, apa yang kamu lakukan, semuanya? Kaori-san dan Yukin-chan. Kaori dan Yukin mendatangi Kaede dan yang lainnya dengan ekspresi penasaran di wajah mereka. Kemudian Kaede buru-buru meninggalkan Rin dan yang lainnya dan berusaha agar Kaori melindunginya. Kalian berdua, dengarkan aku. Rin dan yang lainnya akan menggangguku. Apa maksudmu? Tidak, Kaede punya payudara besar dan suka olahraga atletik, jadi dia bisa merepotkan anak laki-laki kan? Itulah yang sedang kita bicarakan. Setelah mendengar sebanyak itu, mereka berdua menatap payudara Kaede secara bersamaan dan kemudian menyentuh payudara mereka sendiri. Kaede-san, ini tidak adil. Punyaku mengecewakan. Apa itu tadi? Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Hahaha, baiklah, jangan menatap Kaede seperti itu. Kalian berdua juga memiliki tubuh yang ramping dan indah. Omong-omong, Rin adalah orang yang memiliki sosok model, tahu? Seperti yang Kaede katakan, Rin bertubuh tinggi untuk ukuran seorang wanita dan memiliki anggota tubuh yang panjang. Yah, aku akan menyebutnya individualitas. Oh, ngomong-ngomong soal ukuran payudara, Sawada Sensei juga besar, bukan? Sawada Sensei? Saat Kaori memiringkan kepalanya ke nama guru yang tiba-tiba muncul dalam percakapan, Kaede menceritakan apa yang terjadi hari ini. Ya, itu betul. Sawada Sensei meminta Yuya-kun untuk menikahinya setelah dia memakan masakan Yuya-kun. Pernikahan? Sebenarnya apa yang kamu bicarakan? Kaede, kamu tidak bisa menyampaikannya dengan terus terang. Dengar, saat makan malam tadi, Yuya membuat makanan yang sangat lezat menggunakan barang-barang yang kami kumpulkan. Dan kemudian para guru, yang merupakan juri, memakannya juga. Dan karena rasanya sangat enak, Sawada Sensei meminta Yuya untuk menikahinya. Bagaimana itu bisa dihubungkan dengan pernikahan? Yah, aku melihatnya dari dekat, dan kelihatannya enak. Aku juga ingin memakannya. Bahkan Yukin-san. Namun, seorang guru menikahi muridnya. Ada banyak masalah dengan itu, bukan? Hahaha, yah, kurasa. Tapi Sawada Sensei punya payudara seperti milik Kaede. Bukankah normal jika anak laki-laki pingsan jika payudaranya menekannya? Tidak mungkin. Kaori terhuyung kaget mendengar kata-kata Rin. Tapi Kaede, berbeda dengan Kaori, memiliki semangat juang yang membara. Tidak apa-apa, jika Sawada Sensei bersedia melakukannya, maka aku juga. Kaede-san, itu artinya Yuya-san. Tidak, bukan itu. Bukan hanya karena Yuya-kun. Rin dengan tenang menatap Kaede, yang kebingungan dan wajahnya memerah. Kamu terus terang seperti biasanya, ya? Payudaramu juga besar, itu tidak adil. Kamu masih mengatakan itu. Kaori, yang menghadapi tekad Kaede, menatap dadanya lagi dan bergumam pelan. Yuya-san, apakah kamu lebih suka memiliki wanita dengan payudara lebih besar?
Karena itu, mereka heboh bahkan sebelum memasuki pemandian air panas dan akhirnya berendam di air panas. Kemudian, sama seperti anak laki-laki lainnya, Kaede dan yang lainnya terpesona dengan betapa menyenangkannya rasanya. Rasanya enak sekali. Kamu benar. Ini perjalanan berkemah. Aku datang ke sini dengan perasaan ingin menikmati perkemahan ini, tapi aku sangat terkejut mereka memaksa kami melakukan sesuatu seperti bertahan hidup. Benar, tapi besok kita harus menyiapkan makanan dengan cara yang sama, bukan? Benar. Ketika Kaede menahan kata-katanya karena kata-kata Rin, gadis-gadis di sekitarnya ikut bergabung dalam percakapan. Tapi Kaede dan Rin baik-baik saja. Kamu bersama Tenjukun itu kan? Ya, dia sudah menjadi bahan rumor di seluruh sekolah begitu dia datang ke sekolah kami. Selain itu, majalah terkenal, Cutie Beauty, memiliki foto dirinya bersama Miwa-chan, yang popularitasnya meningkat pesat. Topik utama pembicaraannya adalah Yuya, dan mereka bersenang-senang dengan sifat riuh khas siswi. Aku juga mendengar cerita hari ini, Tenjukun sedang menangkap ikan dengan tangannya kan? Dan kudengar masakannya juga enak. Iya, itu enak sekali. Aku cemburu. Ketika Kaede berbicara dengan cara yang memikat, para siswi di sekitarnya mengangkat suara mereka karena iri. Aku sudah iri padamu karena hanya satu grup dengan Tenjukun, tapi bisa makan bahkan masakan buatannya. Ini seperti kita hidup dalam buku komik ketika ada begitu banyak orang hebat di sekitar. Aku bisa memahaminya. Setelah itu, suasananya berbeda dari Yuya dan yang lainnya, dan para gadis bisa menghabiskan waktu santai membicarakan sekolah, anak laki-laki dan acara besok, seperti dalam pertemuan khusus perempuan. Bagian 5. Keesokan paginya, ketika sebagian besar kelompok kelas telah mendirikan tenda dengan kokoh di lokasi yang sama, banyak siswa di sekitar yang mulai bergerak. Di antaranya adalah Rio dan yang lainnya. Aku tidak suka ini lagi. Ini sama sekali tidak seperti yang kubayangkan saat berkemah. Untuk mulai mencari bahan lagi, bahkan jika kami mengeluh di sini, kami tidak akan mendapatkan makanan apapun. Aku tahu, tapi aku tidak memahaminya. Untuk saat ini, mari kita jalani hari ini. Pada saat itulah semua orang di sekitar kami sedang mendiskusikan rencana kegiatan mereka yang akan datang dengan suasana bersahabat. Itu beruang? Beruang? Aku melihat salah satu siswa berlari sambil berteriak keras. Ketika aku melihat lebih dekat, aku melihat seekor beruang berlari dengan kecepatan tinggi di belakangnya. Beruang, dan dia adalah makhluk yang sama yang mencoba memakanku kemarin. Serius? Hei, Akira, silakan memancingnya lagi. Kamu juga bisa mengalahkannya jika kamu mau, kata Rin. Itu konyol. Bahkan aku tidak menyebut diriku bangsawan muda pembunuh beruang. Bahkan jika kamu tidak bisa mengalahkannya, kamu bisa menjadi umpan. Aku telah ditipu lagi. Bahkan Akira yang sampai beberapa saat yang lalu berada pada batas kekuatan fisiknya, melompat-lompat di tempat saat beruang itu muncul. Kemudian, tampaknya salah satu siswa pergi memanggil guru, dan Sawada Sensei serta guru lainnya datang. Hei, apa kamu baik-baik saja? Dengar, para siswa, dukunglah para guru sekarang juga. Saat kamu bergerak, pastikan ada sebanyak mungkin rintangan antara kamu dan beruang. Untungnya, tidak ada siswa di dekat beruang tersebut, jadi kami berhasil berlindung di belakang guru. Namun, beruang itu juga berlari mengejar kami. Seperti yang diharapkan, tidak ada seorang pun di antara guru yang bisa menggunakan senapan berburu. Hihihi, bolehkah aku menggunakan obat ini? Yomikawa Sensei, tenanglah. Bukankah itu akan membunuh kita semua jika kamu menggunakannya? Mengapa ada beruang di properti kita? Aku yakin kita sudah bisa mengendalikan area ini, tapi mereka mungkin datang dari pegunungan terdekat dan menerobos pagar. Kita harus menyelidiki area itu juga. Pokoknya, kita harus menunggu sampai polisi datang. Saat para guru mendiskusikan hal ini, Sawada Sensei, yang perhatiannya terganggu oleh para siswa, terjatuh. Bang! Sawada Sensei, mengekspos celah di depan beruang akan sangat berbahaya. Oleh karena itu, guru-guru lain buru-buru mencoba membantunya berdiri. Tetapi hal berikutnya yang mereka tahu, beruang itu ada di dekatnya. Ya ampun, kita punya masalah. Sawada Sensei mengatakan hal seperti itu dengan santai. Jika aku perhatikan lebih dekat, aku melihat keringat dingin mengalir dari dahinya. Dia mencoba mundur perlahan-lahan dari tempatnya, tetapi beruang itu bahkan tidak melewatkan gerakannya. Awas. Saat beruang yang gelisah itu mengangkat lengannya yang tebal dan hendak mengayunkannya ke arah Sawada Sensei, aku mendapati diriku berlari. Yuya-kun,
Kaede, yang berada di dekatnya, meninggikan suaranya dengan ekspresi terkejut, tapi saat itu, aku sudah berdiri di antara Sawada Sensei dan beruang itu. Dan kemudian aku menangkap lengan yang terayun ke bawah dengan kuat dengan satu tangan. Guo, Tenju. Bukan hanya beruangnya, tapi Sawada Sensei juga terkejut dengan gangguanku, dan matanya membelalak melihat pemandangan di depannya. Ah, apa alasanku? Bukan berarti aku hanya menjadi orang yang sedikit atletis lagi. Tapi aku tidak bisa hanya duduk diam dan menyaksikan hal itu terjadi ketika orang-orang diserang. Aku tidak tahu bagaimana jadinya nanti, tapi ya, nanti akan jadi seperti itu. Perbedaan antara menghadapi monster dan menghadapi hewan liar, bagiku berurusan dengan hewan bukanlah masalah besar sama sekali. Lagi pula, di dunia lain, aku bahkan membunuh beruang yang bernapas api. Beruang iblis, Guo. Beruang itu, yang serangan tangannya diblokir, buru-buru mengangkat tangannya yang lain dan mengayunkannya ke arahku. Tapi aku menangkap serangan itu dengan tanganku yang lain dan mengambil posisi 4 tangan. Dia sedang bergulat dengan beruang? Apa yang terjadi? Orang macam apa yang melawan beruang dengan tangan kosong? Saat mata semua orang terbelalak melihat situasi yang sulit dipercaya ini, aku memantulkan lengan beruang itu ke atas dari posisi 4 tangan untuk mengakhirinya dengan cepat dan melingkarkan tanganku di badannya dan memeluknya seolah-olah itu adalah pertandingan gulat. Guo, apakah dia Kintaro? TL Kintaro adalah pahlawan cerita rakyat Jepang, yang berteman dengan hewan dan memiliki kekuatan supernatural. Tidak. Sebelum itu, bagaimana dia bisa bersaing dengan kekuatan yang setara dengan beruang? Aku mengangkat beruang itu apa adanya, sementara Ryo dan Kaede sama-sama melakukan sukomi. Wah, Guo, dia mengangkatnya, wosh. Aku mengangkat beruang itu dan melemparkannya langsung ke kejauhan. Kemudian beruang itu terbang dengan mudah dan jatuh, berguling-guling di tanah, lalu pingsan. Aku dengan ringan menepis tanganku dan memanggil beruang yang pingsan itu. Fiuh, kalau kamu belajar dari ini, jangan berani-berani menyerang orang sembarangan lagi ya. Tidak. Itu aneh, kata semua orang serempak. Semua orang yang memperhatikanku dan beruang itu sedang melakukan sukomi. Tenju, apakah kamu baik-baik saja? Ah, Sawada Sensei, aku baik-baik saja. Bagaimana dengan Sensei? Kamu baik-baik saja? Sensei baik-baik saja. Dan tidak ada yang salah. Kamu harus melakukan pemeriksaan dengan Yomikawa Sensei sekarang juga. Tapi sungguh, aku baik-baik saja. Suruh dia memeriksamu. Atas desakan Sawada Sensei, yang mempunyai ekspresi sangat serius di wajahnya, aku dengan enggan memutuskan untuk meminta Yomikawa Sensei memeriksaku. Aku akhirnya meminta Yomikawa Sensei memeriksaku, tapi ketika dia mengetahui bahwa tubuhku baik-baik saja, Sawada Sensei mengucapkan terima kasih lagi. Terima kasih, Tenju. Sejujurnya, sebagai seorang guru, aku seharusnya menghukum kamu karena melakukan tindakan berbahaya seperti itu, tapi kali ini, kamu menyelamatkan hidupku. Bagaimana kalau aku sebagai hadiahmu? Aku akan menahan. Apakah begitu? Kalau begitu, kurasa aku akan menunggu dengan sabar saja. Aku tidak ingin kamu menunggu terlalu lama. Aku pikir ini adalah akhir dari masalah untuk saat ini karena semuanya sudah ditangani sampai batas tertentu, tapi masih ada masalah terbesar. Itu tadi. Guo, apa yang akan kita lakukan terhadap beruang ini? Beruang itu menjadi sangat jinak. Jika terus seperti ini, maka akan dianggap sebagai sasaran pembunuhan. Atau kalau beruntung mungkin akan berakhir di kebun binatang. Saat aku memikirkan hal itu, Kaori datang. Tentang beruang di sana. Karena kami harus melalui semua masalah ini, kami memutuskan untuk menyimpannya di fasilitas ini. Menyimpannya? Aku terkejut dengan kata-kata tak terduga itu, dan Kaori tersenyum padaku. Ya, kami punya izin dari pemerintah kota, jadi tidak ada masalah dalam menjaganya. Sebagai tindakan pencegahan kejahatan, kami ingin menjadikan mereka sebagai anjing penjaga, beruang penjaga. Beruang penjaga. Kata yang sangat kuat. Bagaimana kamu bisa mendapatkan izinnya dengan begitu mudah? Bagian itu, ya, itu adalah kekuatan ayahku, boleh dikatakan begitu. Kekuatan politik sungguh luar biasa. Beruang itu juga menatap Kaori dengan mata berbinar, seolah memahami perkataan Kaori. Tapi, apakah tidak apa-apa? Meskipun tidak ada kerusakan, memelihara beruang tetap berbahaya. Tidak apa-apa, jika beruang ini menyerang seseorang, kami berencana memakannya sebagai daging beruang yang lezat. Guo, Kuma. Bukankah kamu biasa mengatakan, Guo?
Mungkinkah itu suara yang menyanjung? Tapi meski itu suara sanjungan, Kuma itu aneh. Meski masih banyak hal yang perlu dikhawatirkan, beruang itu aman. Itu akan disimpan di fasilitas sekolah, dan karya wisata kami telah berakhir. Di dunia lain, itu tadi menyenangkan. Pemburu kepala, yang melanjutkan penyelidikan di sarang iblis besar setelah menerima permintaan tersebut, bergumam dengan suara kecil. Namun, kesenangan itu akan segera berakhir, dan dia berencana untuk tidak lagi memiliki kesempatan untuk datang ke sarang iblis besar ini. Meskipun dia masih tidak bisa mengetahui keberadaan orang yang menyelamatkan Lexia, ada pembicaraan tentang mengundang orang itu ke istana kerajaan. Hari undangan akhirnya mendekati besok. Namun demikian, dia mengetahui fakta bahwa Lexia dan yang lainnya akan datang untuk menjemput orang misterius yang menyelamatkan Lexia di pintu masuk sarang iblis besar ini. Pemburu kepala berencana untuk melenyapkan Lexia dan orang misterius itu pada hari itu sesuai permintaan kliennya, seorang bangsawan. Apakah dia baik-baik saja? Apa yang terlintas dalam pikiran pemburu kepala saat ini adalah gambaran seorang pemuda. Pria muda yang menyelamatkannya dari kematian ketika sekelompok elit goblin menyerangnya selama penyelidikan pertamanya. Yuya, dia adalah seorang pemuda misterius dengan suasana mewah, dan dia memiliki seekor anjing hitam bernama Knight bersamanya. Fufu. Tidak peduli berapa kali aku mengingatnya, aku tidak bisa menahan tawa. Kebohongan yang aku buat secara mendadak, bahwa aku datang ke sarang iblis besar ini untuk berlatih. Jika aku benar-benar ingin berlatih, aku tidak akan tiba-tiba pergi ke tempat berbahaya seperti sarang iblis besar. Karena jika terjadi sesuatu, aku akan langsung dikaitkan dengan kematian. Selain itu, sarang iblis besar tidak cocok untuk pelatihan. Itu karena banyak monster yang beraksi secara berkelompok seperti elit goblin, yang bisa menjadi ancaman hanya dengan salah satu dari mereka. Tidak ada orang yang cukup bodoh untuk berlatih di tempat di mana terdapat segerombolan monster yang hampir tidak bisa melawan satupun monster. Bahkan sulit untuk mengalahkan salah satu dari mereka. Jelas sekali bahwa mereka akan dibunuh di tempat sebelum mereka berlatih. Itu sebabnya ketika aku mengucapkan kata-kata yang tidak masuk akal seperti itu, mau tak mau aku ingin menahan mulutku, tapi sekarang aku sudah mengatakannya, aku tidak bisa menariknya kembali sekarang. Ini akan membuatku semakin curiga. Ya, itulah yang kupikirkan. Ya, aku juga. Itu, latihan. Aku datang ke hutan ini untuk berlatih juga. Aku tidak berpikir bahwa memang ada orang yang memilih sarang iblis besar ini untuk pelatihan. Itu membuatku bertingkah aneh dan mencurigakan, tapi karena Yuya tidak pernah mengatakan hal itu, dia mungkin tidak menyadarinya. Dan meskipun sebelumnya aku sempat dicurigai, kali ini membuatku juga curiga apakah Yuya benar-benar datang ke sarang iblis besar dengan kedok pelatihan. Namun, setelah berbicara dengan Yuya, ketika kami menantang sarang iblis besar atas nama latihan bersama, aku mengetahui bahwa Yuya mengatakan yang sebenarnya. Lagi pula, dia telah melenyapkan sekelompok elit goblin. Sendirian, atau hanya dengan Knight. Jika aku memikirkannya lagi, jika dia tidak memiliki kekuatan sebanyak itu, dia tidak akan bisa menyelamatkanku dari situasi itu. Bagaimanapun, ketika aku mengetahui bahwa Yuya benar-benar datang ke tempat ini untuk berlatih, aku bisa berteman dengan mereka sedikit demi sedikit dari sana. Yuya adalah pria yang aneh, dan meskipun dia terlihat dan memakai pakaian kelas 1, dan berperilaku seperti bangsawan atau bangsawan, pengetahuannya cukup melenceng. Kalau bicara soal bahasa dan tata krama, dia tidak ada bedanya dengan orang-orang kelas atas. Tetap saja, dia tidak tahu banyak tentang sarang iblis besar yang seharusnya dia pilih sebagai tempat latihannya. Sebaliknya, dia tidak terbiasa dengan akal sehat dunia ini sendiri. Namun, aku tetap tidak mempermasalahkannya. Meskipun aku mempercayakan hidupku pada mereka, hal-hal seperti itu menjadi masalah sepele. Aku benar-benar menikmati waktu aku bersama mereka, meskipun aku telah menerima permintaan tersebut. Satu hal yang tidak kuduga di sini adalah barang yang Yuya miliki, barang yang membuatku jatuh cinta pada bak mandi portabel. Bak mandi adalah barang mewah yang hanya boleh dimandikan oleh bangsawan. Selain kekuatan tempurnya, aku juga terkejut dengan kepemilikan Yuya terhadap bak mandi ini sebagai barang portabel. Aku yang selama ini menghabiskan setiap hari hanya mencuci darah di sungai, menemukan hangatnya air panas. Aku benar-benar terpikat oleh keajaiban mandi air hangat yang seolah meluluhkan hati yang paling dingin sekalipun. Tentu saja, aku tidak hanya mandi. Sebelum aku menyadarinya, aku bisa menghadapi hingga 3 elit goblin, dan menurutku aku sudah menjadi cukup kuat juga. Jadi aku ingin terus menjadi kuat bersama mereka di masa depan. Aku memikirkan hal itu, tapi pekerjaanku membuatku tidak memikirkannya.
Aku sudah membunuh begitu banyak orang. Itu sebabnya aku tahu itu. Yuya bersih. Aku ragu dia pernah membunuh satu makhluk pun selain monster. Sebagai perbandingan, aku telah mengubur sejumlah nyawa untuk bertahan hidup. Aku terlahir sebagai anak yatim piatu, dan dengan kekuatan yang telah kuperoleh dengan susah payah untuk melindungi diriku sendiri. Aku selamat, karena aku seorang wanita. Aku telah berada dalam bahaya berkali-kali, tetapi aku telah melewati semuanya dengan utuh. Dan aku mendapatkan kekuatan sehingga tidak ada yang bisa mengambil apapun dariku, dan sebelum aku menyadarinya, aku menjadi makhluk yang ditakuti sebagai pemburu kepala. Aku tidak tahu bagaimana hidup di dunia ini. Menyembunyikan fakta bahwa aku seorang wanita, aku hanya membunuh target dengan paksa. Itulah satu-satunya cara. Aku tidak tahu bagaimana hidup selain itu. Tanganku kotor, mereka berlumuran darah yang tak terhitung jumlahnya. Aku tidak bisa memiliki Yuya yang bersih di sampingku seperti itu. Tangannya tidak boleh kotor. Namun, pria itu sangat mempesona. Dia memiliki kemurnian yang membuatku bisa mengekspresikan emosi saat itu dengan jujur. Aku telah membunuh emosi aku untuk bertahan hidup. Jadi menurutku itu sangat mempesona. Aku merasa bahwa aku juga dapat menikmati cahaya dan hidup. Cahayanya sangat terang sehingga aku berada di bawah ilusi bahwa aku dapat melakukannya. Tapi, itu tidak akan terjadi lagi. Saat Yuya memberitahuku bahwa dia akan menghentikan pelatihan, aku merasa sangat sedih dan kesepian. Namun, pada saat yang sama, aku sendiri merasakan bahwa akhir itu sudah dekat. Alasannya adalah cerita bahwa Putri Lexia dan yang lainnya akan pergi ke sarang iblis besar. Itu sudah menjadi rumor di kota sebelum aku mendengarnya dari bangsawan yang memintaku. Bagaimana mungkin aku, yang tergabung dalam guild kegelapan, tidak mengetahuinya? Dan karena permintaan itu, aku tidak akan bisa tinggal bersama Yuya. Apa yang akan Yuya pikirkan jika dia mengetahui diriku yang sebenarnya? Aku takut mengetahui jawaban dari pertanyaan itu, tapi aku ingin menanyakannya. Tapi itu tidak akan terjadi lagi. Aku diam-diam meraih topengku dan memasangnya di wajahku. Aku seorang pembunuh, anggota guild kegelapan, pemburu kepala. Jadi, selamat tinggal, Yuya. Aku bergegas keluar kota menuju sarang iblis besar seolah bersembunyi di kegelapan. Seolah ingin menghilangkan kenangan bersama Yuya, aku hanya bergerak tanpa berpikir panjang. Meski begitu, hari-hari yang kuhabiskan bersama Yuya adalah kenangan yang sangat berharga bagiku. Aku telah membunuh orang lain untuk hidup. Perasaan ingin atau tidak ingin tidak boleh menyertai tindakan membunuh. Itu adalah salah satu rasa hormat yang aku miliki terhadap orang-orang yang telah aku bunuh agar tetap hidup. Namun, mau tak mau aku berpikir, jika Yuya dan aku bertemu dalam situasi yang berbeda dari yang kita lakukan sekarang. Jika hidupku adalah kehidupan normal, tidak ada hubungannya dengan darah orang lain. Yuya, bisakah aku berdiri di sampingmu dengan bangga? Gumamanku ditelan kegelapan. Nah, Knight, bisa kita pergi, Gup? Setelah kembali dengan selamat dari karya wisata, aku memutuskan untuk mengambil Knight dan pergi ke pintu masuk sarang iblis besar seperti yang dijanjikan. Ngomong-ngomong, mulai hari ini kan Golden Week, jadi aku bisa memanfaatkan waktu seperti ini. Selain libur kali ini, ada juga libur pengganti karya wisata, jadi sebenarnya liburnya lebih panjang. Aku rasa aku tidak akan pernah menggunakan liburan akhir pekan ini secara maksimal, tapi jika aku mempunyai waktu libur sebanyak ini, aku akan bisa menyelesaikannya sebelum sekolah dimulai dengan baik. Tapi jika tidak berhasil, aku bisa menggunakan sihirku untuk pulang. Aku lebih mengkhawatirkan Knight sekarang. Saat aku bertemu dengan Lexia San dan yang lainnya sebelumnya, Knight tidak ada, tapi sekarang Knight adalah keluargaku. Jika memungkinkan, aku akan membawanya bersamaku. Tidak ada jawaban untuk pertanyaan ini di sini, jadi aku harus bertanya langsung sekarang. Oke, kita berangkat. Hal-hal yang aku persiapkan semuanya ada di dalam kotak item, jadi aku pergi dengan hanya mengenakan armor seri iblis perang berdarah di tubuhku. Biasanya aku akan bergerak jauh ke dalam hutan ke arah yang berlawanan, tapi hari ini menuju ke arah pintu masuk ke sarang iblis besar. Aku pergi berburu monster dengan Luna, yang aku pura-pura latih. Tapi kurasa jumlah monsternya akan berkurang kan? Tidak, aku belum pernah berada di dekat pintu masuk selama karya wisata, jadi aku tidak berharap banyak. Tapi sekali lagi, aku bertanya-tanya bagaimana kabar Luna? Gup, mendengar kata-kataku, Knight menggonggong dengan ekspresi yang tak terlukiskan. Setelah maju beberapa saat, tanpa diduga aku merasakan kehadiran monster. Ups, sepertinya jumlah monsternya tidak banyak berubah. Gup, aku segera mengaktifkan skill Assimilation dan mendekati kehadiran itu dengan hati-hati. Apa itu?
Ada satu monster asing di sana. Tidak, ada banyak monster, dan mereka semua adalah raksasa berdarah. Dan monster asing itu adalah tubuh yang lebih besar di antara ogre berdarah, seorang individu dengan penampilan keseluruhan yang lebih gelap, hitam kemerahan, dan lebih tidak menyenangkan. Saat aku mengaktifkan pemeriksaan pada orang itu sambil menahan napas. Tuan Ogre berdarah tingkat 500 sihir, 4000 serangan, 25.000 pertahanan, 10.000 kelincahan, 10.000 intelijen, 3.000 keberuntungan, 1.000. Hah, aku tidak menyangka itu berada di kelas Raja Orc. Dalam hal kekuatan menyerang dan kelincahan, ia bahkan lebih gesit daripada Raja Orc. Rupanya, Ogre Lord berdarah ini atau sesuatu seperti itu pastinya adalah spesies Ogre berdarah dengan peringkat lebih tinggi. Apa yang harus kita lakukan? Meskipun aku berencana untuk bertemu dengan Lexia San dan yang lainnya hari ini, jika kita tidak mengalahkan monster ini di sini. Oke, Knight, mari kita bawa mereka ke sini. Dan jika monster ini bergerak menuju Lexia San dan yang lainnya, itu akan berbahaya. Gup. Untungnya, kami tidak menentukan waktunya, dan berkat fakta bahwa kami meninggalkan rumah lebih awal, aku pikir kami akan baik-baik saja tepat waktu. Baiklah. Aku akan memberi isyarat dan kamu, Knight, akan mengurus ogre berdarah biasa itu. Gup. Kalau begitu, pergi, Guro, Kuga Aah. Dengan isyaratku, Knight menyerbu dengan geraman. Serangan mendadak itu membuat kelompok ogre berdarah itu lambat bereaksi untuk beberapa saat, dan ternyata, beberapa dari mereka menjadi mangsa cakar Knight. Tapi, ogre Lord berdarah itu berbeda dan tidak sembarangan waspada terhadap Knight. Namun, Knight bukanlah satu-satunya hal yang kamu hadapi. Itu ada, aku. Aku telah menyembunyikan kehadiranku sampai sekarang dengan keahlianku, dan saat Ogre Lord berdarah itu memusatkan perhatiannya pada Knight, aku melemparkan tombak absolut dengan sekuat tenaga. Serangan ini tidak bisa dicegah bahkan oleh Raja Orc, jadi mungkin Ogre Lord berdarah itu juga? Guoh! Apa? Tuan Ogre berdarah itu menangkap ujung tombak absolut yang aku lemparkan dengan kedua tangan di antara kedua tangannya. Terlebih lagi, ia meraih gagang tombak dan melemparkannya kembali ke arahku. Wah! Saat aku buru-buru melompat kembali dari tempatku, Absolute Spear melewati tempat di mana aku berada beberapa saat yang lalu dengan kecepatan yang luar biasa. Untungnya, tombak Absolute hanya bisa kutangani dengan benar, jadi kecuali ada jaminan bahwa itu pasti akan mengenaiku, aku bahkan tidak perlu khawatir Ogre Lord berdarah itu akan mengembalikannya ke arahku. Tombak absolut yang dilemparkan oleh Ogre Lord berdarah itu padaku telah kembali ke tanganku. Namun, aku tidak menyangka senjata orang suci akan dilemparkan kembali kepadaku. Aku sangat terkejut dengan serangan tak terduga itu. Jika bukan karena batasan yang hanya bisa aku tangani, itu akan sangat merepotkan. Aku segera menyimpan Absolute Spear di kotak item dan mengambil senjata lain. Itu adalah... Lalu, bagaimana dengan yang ini, Geguo? Aku mengayunkan palu raksasa, lebih dari tinggi badanku sendiri, ke arah Ogre Lord berdarah itu tanpa ragu-ragu. Raja Ogre berdarah itu mengulurkan tangannya untuk menangkap serangan itu, tapi lengannya dengan mudah dihancurkan dan meledak tanpa terlempar. Serangan dunia. Itu adalah salah satu senjata di rumah orang suci, dan itu adalah palu raksasa yang tingginya sama dengan tinggi badanku. Yaitu, lebih dari 180 cm. Semua senjata orang suci itu sama, tidak ada hiasan khusus apapun di dalamnya, dan jika dilihat saja, itu tidak lebih dari palu kayu raksasa. Namun dampaknya luar biasa. Aku sendiri merasakan palu ini beratnya hampir sama dengan laki-laki dewasa, namun siapapun yang aku pukul akan dipukul dengan massa yang sama dengan planet ini, yaitu dunia. Tidak mungkin ada makhluk yang mampu bertahan dari serangan dunia. Atau lebih tepatnya, senjata macam apa yang kamu buat, orang suci? Namun, senjata ini juga mempunyai kelemahan. Seperti yang aku katakan tadi, intinya aku merasakan beban yang sama dengan laki-laki dewasa. Dengan status aku saat ini, masih belum cukup, masih terasa sangat berat. Oleh karena itu, berat palu ini tidak bergantung pada status, dan aku benar-benar merasakan beratnya sama dengan pria dewasa di tanganku. Selain itu, karena palu ini harus mengenai lawan agar efektif, palu ini tidak cocok untuk serangan jarak jauh, dan tidak peduli seberapa sering aku mengayunkannya, palu ini tidak dapat menimbulkan dampak besar dalam hal kerusakan pada seluruh lingkungan. Meski begitu, ia masih bisa mengenai satu lawan dengan massa yang sama dengan dunia, jadi jika aku memukulnya terlebih dahulu, itu akan menjadi akhir. Yah, jika itu melawan lawan dengan kelincahan tinggi, mungkin akan sulit untuk mengenai mereka mengingat beratnya. Ini adalah senjata yang memiliki kemampuan cukup tajam di sarang iblis besar ini,
yang memungkinkan terjadinya celah mematikan dan pembunuhan satu pukulan, bukan ayunan besar. Naik tingkat. Tiba-tiba, sebuah pesan muncul mengumumkan kenaikan level. Wah, ini awal yang bagus. Guk. Heun. Oh, Knight, kamu sudah selesai juga. Guk. Knight telah menghancurkan kelompok ogre berdarah sendirian sebelum aku menyadarinya, dan ada item drop yang tersebar di mana-mana. Setelah mengumpulkan item drop Bloody Ogre terlebih dahulu, kini aku mengumpulkan item drop Bloody Ogre Lord. Dan ada taring, batu ajaib, dan baju besi yang mirip dengan yang kudapat dari ogre berdarah, jadi aku memutuskan untuk menilainya satu persatu. Taring besar iblis panglima perang berdarah. Taring dari Raja Ogre berdarah. Spesies unggul dari ogre berdarah, taring kuat yang layak menjadi tuan. Ketika berbicara tentang tuan, ia tidak menggunakan taringnya untuk menyerang banyak, tetapi kekuatannya bahkan lebih ganas daripada ogre berdarah. Batu ajaib, peringkat S. Biji khusus yang dapat diperoleh dari binatang ajaib. Helm iblis panglima perang berdarah. Item drop dari ogre lord berdarah. Ini adalah helm yang menyerupai wajah Raja Ogre berdarah dan memberikan efek intimidasi pada target yang dipilih dengan kemungkinan besar. Probabilitas ini akan meningkat semakin tinggi perbedaan kemampuan antara lawan dan target. Oh, selain batu ajaib, bukankah taring dan helmnya merupakan barang yang cukup bagus? Namun sayangnya, aku tidak memiliki sarana untuk memanfaatkan taring tersebut secara efektif saat ini. Dan helm iblis Bloody Warlord Demon ini adalah helm tipe full face yang cocok dengan Bloody War Demon series yang aku pakai saat ini. Bagaimana aku harus mengatakannya? Ia memiliki dua tanduk yang mencuat seperti ogre, dan tergantung bagaimana kau melihatnya, itu mungkin terlihat seperti topeng seluruh wajah Power Ranger. Tidak, mungkin penjahat dari segi warna dan bentuk, entah apa efek intimidasinya, tapi tidak ada salahnya memakainya. Aku hanya memakainya dan menunjukkannya pada Knight. Bagaimana? Apakah itu terlihat bagus untukku? Guk. Ya, itu terlihat bagus untukku. Tapi, menurutku, itu tidak terlihat bagus untukku karena menutupi seluruh wajahku. Oke, ayo kita ke pintu masuk hutan lagi. Guk. Meskipun ada sedikit pertempuran setelah ini, tidak ada musuh kelas Ogre Lord berdarah yang keluar, dan kami dapat mencapai pintu masuk dengan aman.